Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fauzia di acara Monthly Energy Talk yang membahas isu-isu terkini di bidang energi. Topik bulan ini adalah krisis pasokan gas di PHKT dan penanggulangannya. Malam ini sudah hadir bersama saya Bapak Dodi Setiawan. Saya dengar PHKT saat ini sedang terjadi krisis energi, yaitu kekurangan pasokan gas pada area operasi bagian utara PHKT yang kabarnya dapat menimbulkan multiplier efek di wilayah kerja lainnya. Diproyeksikan cadangan gas ini hanya bertahan sampai pertengahan tahun 2020. Nah, inilah yang namanya multiplier effect. Jadi ketika cadangan gas kita tidak terpenuhi, maka bisa berimpact pada shutdown operasi yang ujungnya akan berimpact terhadap finansial perusahaan. Sepertinya sangat mengkhawatirkan ya Pak ya, berdampak pada pengurangan produksi dan tentunya terhadap finansial perusahaan karena terganggunya salah satu rantai bisnis model dari perusahaan itu sendiri ya. Tetapi saya dengar Anda memiliki semacam pemecahan dalam permasalahan ini. Ya, jadi secara sederhananya kita permasalahannya hanya kekurangan pasokan gas. Nah, Baik. bagaimana kita cara menambah pasokan gas tersebut? Nah, di STA ini sebenarnya cadangannya itu sudah ada. Cuman yang tadi kita tidak punya media untuk pembuatan sumur baru karena 26 slotnya sudah terpakai semua. Nah, opsi yang bisa dilakukan adalah yang pertama itu membuat monopod. Nah, jadi membuat monopod ini memakan waktu cukup panjang ya dan juga cukup kompleks. Ini dikerjakan minimal 2 tahun dan biayanya sekitar 500,5 miliar. Kemudian opsi kedua itu bisa dilakukan pembuatan platform baru yang tidak jauh dari sumber STA. Platform baru ini cukup kompleks juga karena kita akan membuat model yang sama dengan platform existing saat ini dan biayanya itu tidak kecil ya. Itu secara finansial itu diperkirakan sekitar 482 miliar dan pembangunannya sendiri juga memakan waktu minimal 2 tahun. Ada opsi ketiga. Opsi ketiga ini terilhami dari limitasi waktu yang sangat dekat ya. 2019 ke 2020 itu hanya kurang dari 1 tahun. Maka yang bisa dilakukan adalah kita harus membuat suatu inovasi. Nah, di sini kita melakukan kolaborasi antara facility engineering, itu saya ditunjuk sebagai project leader. Kemudian ada subsurface itu diwakili oleh Ibu Happy, kemudian dari drilling team itu ada diwakili Pak Ramadana. Nah, metode yang kami terapkan itu adalah namanya INSAP. Solusinya adalah INSAP. Mirip-mirip apa ya Pak ya? Sepertinya saya suka nih dengar kata ini, cuman belum tentu korelasinya sama dengan perusahaan energi lainnya. Jadi mungkin Pak bisa dijelaskan apa itu INSAP lebih detail? Oke, INSAP itu kepanjangannya adalah Internal Slot Application. Jadi seperti yang terlihat saat ini, dengan pemanfaatan existing structure, kita dapat membuat slot tambahan untuk melakukan pengeboran. Di sini resiko operasional relatif lebih kecil karena kita hanya membutuhkan construction bars dan juga relatif lebih cepat, yaitu kita minimum itu bisa menyelesaikan pekerjaan modifikasi tersebut dalam 3 bulan. Kemudian dari sisi biaya itu diestimasikan sekitar 46 miliar. Metode INSAP ini melalui 3 tahap, yaitu adanya survei, adanya modifikasi platform, dan juga desain sumur pengeboran. Bisa dielaborasi lebih jauh deh Pak, apa yang dilakukan dengan survei, platform modifikasi, dan desain sumur pengeboran agar perwira-perwira lainnya juga bisa memahami konsep INSAP ini. Oke, menarik bukan? Baiklah, saya coba jelaskan 3 proses tersebut yang mungkin secara singkat saja. Yang pertama itu survei. Nah, jadi survei ini tujuannya itu untuk memastikan tidak ada obstruction ya dari top deck hingga ke seabed.
Kemudian yang komponen kedua adalah modifikasi platform. Yang pertama adalah penambahan insert slot. Nah, jadi seperti yang terlihat saat ini, Ya. ada perbedaan antara yang 26 slot existing dan juga ada modifikasi penambahan 5 slot. Terus juga ada penambahan mezzanine deck. Nah, seperti yang terlihat di sini, di area lantai produksi ini itu sudah penuh dengan wellhead sebanyak 26 slot. Nah, kalau kita mau masukkan lagi 5 wellhead untuk yang perencanaan ini, itu tidak ada tempat lagi. Ditemukan area yang aman itu adalah di bawah cellar deck. Kemudian juga ada penambahan structure conductor guide. Nah, conductor guide ini penting juga karena apa? Kita bekerja di area yang sangat sempit. Jadi kita perlu menuntun konduktor itu harus tetap lurus. Komponen nomor 3 penting dari INSAP adalah desain sumur pemboran. Jadi seperti yang terlihat pada gambar. Jadi ini adalah gambaran subsurface dari 26 sumur yang sudah dilakukan pemboran di STA. 5 slot baru ini berpotensi terjadi tabrakan. Tim drilling itu melakukan studi anti-collision gunanya untuk mencegah terjadinya tabrakan ketika melakukan pemboran. Kami dari tim project itu melakukan inovasi, yaitu memakai custom drill bit. Custom drill bit ini dipakai itu gunanya untuk mencegah ketika dilakukan pemboran itu sumur drill bitnya itu tidak mengarah ke sumur sebelahnya. Sebagai informasi, penggunaan bit ini adalah yang pertama kali di Asia Pasifik. Desainnya ternyata adalah yang pertama di Asia Pasifik ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan evaluasinya Pak? Apakah sudah sesuai dengan target? Dari sisi hasil, tim project itu menetapkan 5 panca mutu ya, yang berorientasi pada hasil yang sudah ditetapkan oleh tim project dan juga manajemen. 5 panca mutu yang pertama adalah quality, dan sini tercapai ya. Jadi kita berhasil melakukan modifikasi sesuai dengan gambar kerja dan tidak terjadi masalah dengan integritas struktur saat ini. Kemudian dari sisi cost itu karena kita pilih opsi 3, artinya kita sudah melakukan penghematan dari pembangunan platform dan akselerasi produksi yang bisa lebih cepat tanpa menunggu platform baru dibangun. Nah, di sini kita tercapai ya. Hasil verifikasi tentang biaya proyek ini dari finansial perusahaan, itu value creation-nya itu adalah sebesar 975,4 miliar. Kemudian dari sisi delivery, kita juga tercapai, yaitu sumur STA 27, yaitu sumur yang pertama, itu sudah status put on production pada Agustus 2020. Keempat, itu dari sisi aspek HSSE, saat ini dari pekerjaan survei, modifikasi, dan pengeboran yang pertama saat ini, itu kita tidak ada insiden yang recordable ya. Kemudian dari sisi moral, kita mengharapkan meningkatkan moral tim proyek dengan pengeboran yang lebih simpel dan optimal dibanding pembuatan monopod ataupun platform baru. Secara survei internal, kita tercapai dengan 100% pekerja merasa bahwa penerapan metode INSAP ini lebih optimal. Nah, saya pikir sudah cukup komprehensif ya penjelasan metode INSAP ini menurut saya ya Bu Fauzia. Semoga dapat menginspirasi perwira lainnya untuk diterapkan di area kerjanya. Pada dasarnya, segala sesuatu bisa memungkinkan selama resiko-resiko yang ada sudah diidentifikasi, kemungkinannya dan juga mitigasinya sudah disediakan dan dipastikan berfungsi. Para perwira di seluruh Indonesia yang sedang menonton podcast ini, semoga Energi Talk tadi dapat memberi inspirasi baru bagi kita semua untuk dapat berkontribusi lebih baik untuk ketahanan energi nasional di Indonesia. Sekian dari saya hari ini, sampai ketemu di bulan depan dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.